Prof, bagaimana cara mengelola stres selama penulisan tesis? Proses penulisan tesis itu bisa memicu stres. Nah, apa cara-cara yang dapat dilakukan mahasiswa S2 untuk mengelola stres dan tetap menjaga keseimbangan antara akademik dan kesehatan mental? Apa nih tipsnya dari Prof Wir? Baik, dalam hidup itu tidak lepas dari stres, tinggal bergantung tingkat stres, stres sederhana, sedang, dan tinggi. Nah, dalam konteks penyusunan tugas akhir itu tidak bisa dipungkiri tingkat kesetresan mahasiswa itu selalu ada, walaupun tingkatannya berbeda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya, dibiasakan kita itu merencanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu ya. Contoh munculnya stres itu antara harapan dan kenyataan harus ketemu dengan dosen pembimbing itu tidak menghasilkan sebuah sesuai dengan harapan dari mahasiswa. Maka itu muncul stres karena tekanan menyelesaikan progres dari tugas akhir belum ada sama sekali, ini juga membuat stres. Nah, upayanya seperti apa? Ya begini intinya, sebenarnya dari mata kuliah yang sudah muncul di semester 1-2 itu sebenarnya bisa membekali mahasiswa untuk menyiapkan, menyusun sebuah proposal, sehingga proposal itu bisa dilakukan komunikasi dengan baik dengan pembimbing. Nah, tatkala bimbingan itu kadang sibuknya para dosen sehingga tidak bisa segera berkomunikasi, itu juga menyebabkan mahasiswa biasanya rata-rata stres menunggu dosennya sedang mengajar, sedang menguji. Akhirnya mahasiswa harus nyadari bahwa kami ini membutuhkan waktu luang pembimbing, tapi faktanya pembimbing juga repot, gitu ya. Nah, maka harus ada kesabaran, ketelatenan, menunggu, dan seterusnya. Itu harus disiapkan. Jangan sampai, waduh, saya meninggalkan sekolah sudah saya tinggal, tetapi di sini kami menunggu. Mahasiswa harus menyadari hal itu. Makanya buatlah janji komunikasi dengan pembimbing dengan baik selama ditanggapi dengan baik. Oh ya, nanti saya bisa pukul 10. Pukul 10 tepat kalian harus di kampus menghadap. Nah, dari situlah maka sesuai janji, maka diskusi berjalan dengan baik. Nah, mungkin ada suruh menambah beberapa revisi, perbaikan, atau tambahkan literatur, maka pesan dari para pembimbing itu segera lakukan. Nah, segera dalam arti kan mahasiswa juga masih banyak pekerjaan di tempat tugas, tempat mengajar, mungkin gitulah. Itu nanti kaitannya dengan manajemen waktu. Yang penting diatur sehingga mengajar di sekolah itu juga tetap berjalan dengan baik. Kemudian tugas ini juga harus dicicil dengan diagendakan dengan baik gitu. Harapannya apa? Supaya kalau ini berjalan sedikit demi sedikit sesuai dengan schedule kalian, maka Anda tidak akan mengalami stres gitu ya. Jangan merasa revisi yang sudah dibuat tapi menurut pembimbing kok kurang, ya lakukan perbaikan itu terus menerus gitu. Jadi jangan merasa takut ketemu dengan dosen dengan segala arahan petunjuk. Nah, pembimbing itu hanya memberikan arahan, tidak mungkin akan mengajari tahap per tahap, tidak akan mungkin. Jadi yang bekerja secara mandiri itu sepenuhnya adalah mahasiswa, gitu ya. Silakan menerjemahkan apa yang disarankan petunjuk umum dari para pembimbing, gitu ya. Nah, itulah pesan agar keseimbangan antara pekerjaan, tugas, penyusunan tugas akhir itu terbangun dengan baik sehingga stres itu ditiadakan kalau bisa gitu. Tetapi ingat, tingkat stres berbeda. Mungkin masalah masalah yang sama itu seseorang yang lain itu menganggap itu sudah terlalu berat karena pernah dimarahi, tidak segera-segera ada progres, atau mungkin progresnya tidak tepat. Harus disadari sebagai mahasiswa. Nah, itulah peran pembimbing memberikan arahan, petunjuk, dan seterusnya. Ikuti. Jika kalian tidak paham dengan arah proses bimbingan, maka tetap komunikasi
komunikasi dengan baik, etika dijaga. Permisi Bapak, yang kita diskusikan tadi kurang paham tentang ini. Tidak apa-apa. Kalau memang bisa berkenan lewat chat, ya dijawab dengan baik, ya alhamdulillah. Jika tidak, agendakan untuk ketemu untuk memperjelas dari saran yang diberikan. Nah, kalau itu dibangun dengan baik, janjinya tepat, dan kalian tertib untuk melakukan progres dengan baik, insya Allah stres tidak akan muncul. Nah, tidak akan kalian sandang gitu ya. Nah, bukan berarti supaya stres tidak ada itu sikap seseorang itu harus ndablek, bahasanya ndablek, tidak, tetapi apa ya, perencanaan harus matang, kemudian ada upaya usaha yang ingin dikehendaki dan seterusnya, sehingga kedua belah pihak itu adalah sepakat bahwa ini sudah selesai. Nah, itu harapannya cara mengelola stres. Terima kasih Prof. Min. Good luck untuk mahasiswa S2.